Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari Minggu cerah syahdu ini kita bisa berkumpul semua dengan materi yang insya Allah luar biasa dari Coach Eli Nurma. Jadi materinya hari ini temanya vokal mastery. Insya Allah Kak Eli langsung bawain aja ya karena durasinya cukup panjang 2 jam supaya nggak kebanyakan iklan. Kita langsung aja sama masternya langsung. Insya Allah kakak-kakak udah siap ya, simak ya. Jangan lupa dicatat kalau ada yang perlu dicatat. Tante, nyari buku dulu. Oke, nyari buku. Pulpennya jangan lupa. Jangan lupa sediain air putih. Iya. Sama dong. Karena kita biar nggak bolak-balik. Mau latihan vokal, jadi mungkin agak sedikit Ya, melelahkan. Jadi Kak Farida, Kak Bodro, Kak Mei, Kak Ella yang sudah hadir, tolong di-on-kan kameranya. Supaya kayaknya lagi beres-beres ya. Oh gitu. Jadi yang udah on, Kak Farida, Kak Ita aja ya sama Kak Mei ya. Amin. Ya. Teteh, apa kabar Teteh? Teteh disapa dong. Iya, Teteh Ella on dong. Aku rindu padamu nih. Gimana? Kayaknya lagi Zoom anaknya juga. Oh iya, kayaknya. Tafis ya tadi ya izin ya. Ya udah, yang sudah on tolong di-on-kan kameranya supaya kita bisa lihat. Oke ya, kita mulai aja. Silakan Umi, Eli. Ya, terima kasih Mbak Amel. Iya, sama-sama. Udah duduk enak semua ya, menyamankan diri dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LT Lovers, selamat pagi, happy weekend ya. Ini weekend ketiga ya di di tahun 2021. Mudah-mudahan weekend kali ini jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan, dan jauh lebih produktif dan menginspirasi banyak orang. Oke, tadi malam mudah-mudahan mimpinya indah semuanya. Karena kalau nggak mimpi, keburu mimpi Mbak. ya. Kalaupun nggak mimpi, saya pilek, mampet. Iya, meskipun nggak mimpi indah, mudah-mudahan tidurnya juga nyaman, nyenyak, sehingga hari ini kondisi badannya dalam kondisi yang fit, suaranya juga dalam kondisi yang fit pula. Meski ini yang ngomong juga lagi nggak fit suaranya. Bindeng ya, Mi? Kedengeran ya? Agak parau. Iya, betul. Tadi malam sih agak kurang tidur karena si kecil Oke. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat bergabung di sesi Zoom kita yang pertama dari 3 sesi Zoom selanjutnya. Kali ini kita akan berlatih vokal. Vokal adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan setiap kali kita melakukan public speaking, bahkan dalam konteks yang paling sederhana sekalipun. Karena tanpa vokal yang baik, akan muncul banyak sekali kemungkinan untuk terjadi misunderstanding, miskomunikasi, dan miss-miss yang lainnya, kecuali Miss Ita ya. Miss Ita. Oke, saya langsung share screen dulu ya. Oh, sebentar, salah buka. Ini kenapa ya selalu ada seperti ini? Kelihatan nggak sih tulisan kotak begini di sana? Kelihatan. Oh, sebentar aku stop share dulu ya. Coba diulang lagi, Mbak. Ya, oke. Present aja, Mbak.
memindahkan beberapa di sebentar. Oke. Sudah nampakkah screen saya? Udah. Oke. Iya, teman-teman semuanya, kalau yang pernah ikutan di batch 3123, kita sudah pernah membahas tentang 3V dalam public speaking ya. Ada yang pertama ada vokal, kemudian ada verbal, dan yang ketiga ada visual. Nah, hari ini kita akan membahas bagian voice-nya dulu. Kita akan coba perbaiki apa yang mungkin kurang dalam suara kita, tidak saja teman-teman, tapi juga saya, karena memang memiliki kualitas yang baik itu bukan satu hal yang instan, dan perlu dilatih, perlu dikembangkan. Hari ini saya akan share tentang voice mastery. Ya, bersama saya Eli Nurma, ditemani oleh Mbak Beta dan juga Mbak Amel bersama teman-teman dari batch 4. Mbak Mita, tolong yang di bawah boleh diklik X dulu, Mbak. Oh iya, sebentar. Saya ini dulu. Oke, dah. Ya. Teman-teman semuanya, mungkin sebagian dari kita menganggap ketika kita berbicara itu ya sudahlah ngomong aja ya, gitu, nggak terlalu memperhatikan bagaimana kualitas suara kita. Mungkin kalau untuk konteks sehari-hari tidak terlalu bermasalah ya, yang penting pesannya sampai. Tapi ketika kita memang tampil sebagai seorang public speaker, sebagai seorang entertainer, atau bertugas sebagai MC, moderator, dan yang lainnya, memiliki kualitas suara yang kurang baik tentu akan sedikit mengganggu ya para audiens dan mungkin bahkan mengganggu diri kita sendiri. Karena kita pasti akan tampil nggak pede mungkin ya, atau tidak yakin bahwa kita bisa menjadi seorang public speaker yang handal di momen tersebut. Teman-teman semuanya, LT Lovers, suara ini bisa memberikan, kalau bahasanya mentor saya itu memberikan theater of mind, ya, di mana suara itu bisa menciptakan satu imajinasi bagi mereka yang baik yang mendengar ataupun yang menyaksikan kita sedang perform atau tampil. Contoh misalnya ketika kita mendengarkan voice over-nya teman kita ya, dengan suara yang dia menggunakan tone up, yang tone tinggi, kemudian dengan dengan volume dan speed yang relatif cepat, bayangan kita di kepala kita itu kita sedang bayangkan orangnya lagi semangat, lagi ceria begitu wajahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika mungkin kita mendengar ada orang yang menggunakan tone suara yang low ya, yang bawah, kita biasanya akan membayangkan bahwa situasinya adalah situasi yang lebih formal, situasi yang mungkin menampilkan seseorang yang berwibawa, yang berkarisma gitu. Nah, itulah suara, memberikan bayangan imajinasi bagi mereka yang mendengarkan atau yang menyaksikan seorang public speaker ketika mereka berbicara. Yang kedua, suara juga bisa menjadi refleksi suasana hati kita. Ya, kita kalau lagi bad mood, biasanya suaranya kan agak-agak nggak jelas, nggak clear gitu ya. Nggak mood, karena nggak mood, jadi kita bersuaranya pun ya apa adanya. Tidak terlalu clear dan mungkin tidak terdengar menyenangkan. Jadi biasanya ketika kita berbicara dengan orang lain dan ingin mengetahui suasana hatinya, maka dengarkan saja dulu suaranya dan kemudian bagaimana mimik wajahnya, nanti kita bisa menilai apakah orang tersebut sedang dalam kondisi yang good mood atau bad mood. Yang ketiga, suara juga merupakan dasar presentasi yang baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sekilas di depan, bahwa dalam public speaking, termasuk dalam hal presentasi, kita memerlukan kemampuan 3V yang baik. Verbal, yaitu kemampuan kita menyusun kata, menyusun kalimat yang powerful, seperti kemarin materinya Mbak Beta. Kemudian kedua adalah vokalnya, dan yang ketiga adalah visualnya. Nah, visual nanti akan dibahas Mbak Beta setelah materi saya ya. Ya, jadi jangan sampai meremehkan tentang kualitas vokal kita. Meskipun saya juga pernah menjelaskan bahwa di era sekarang orang tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana suara itu terdengar, apakah empuk atau cempreng atau bagaimana.
Tapi yang perlu dipahami bahwa dalam vokal itu kita nggak hanya memikirkan apakah suaranya empuk, renyah, atau cempreng, atau yang lainnya. Tapi ada unsur-unsur di dalam olah vokal yang perlu kita latih, dan itu bisa kita latih dibandingkan kita mengejar perubahan warna suara yang tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau teman-teman suaranya memang sudah mungkin tidak terlalu tebal ya, tipis aja, ya sudah sampai selamanya akan begitu. Tapi teknik-teknik vokal bisa kita pelajari seperti intonasi, kemudian speed ya, kecepatannya, dan volumenya atau artikulasinya. Oke, itu tentang suara. Suara yang baik itu seperti apa ya? Suara yang baik itu yang satu, menyenangkan. Jadi ketika didengarkan oleh orang itu terdengar menyenangkan. Kita semuanya, saya yakin tidak akan pernah betah ketika mendengarkan orang atau menyaksikan orang sedang tampil dengan kondisi suara yang nggak menyenangkan. Gitu ya. Tadi karena mungkin bad mood ya, atau tidak menggunakan smiling voice, maka suaranya pun tidak akan terdengar menyenangkan, dan itu cenderung akan memberikan dampak atau efek kebosanan ya bagi si audiensnya. Bahkan kalau pengalaman saya, ketika kita tidak menggunakan smiling voice, maka semangat yang hadir dari diri kita sendiri itu ya akan hilang. Nah, ketika semangatnya lama-lama semakin menurun, maka mood kita untuk mengisi juga semakin berantakan. Makanya kita perlu mengkondisikan suara kita kudu menyenangkan bagi para audiens kita. Kemudian yang kedua adalah powerful. Ya, powerful, bertenaga, bersemangat, berenergi begitu. Jangan sampai ngomongnya seperti ini misalnya. Ya teman-teman, hari ini belajar voice master ya. Seperti yang sudah teman-teman tahu. Nah, suaranya itu sebenarnya nggak ada yang salah dengan verbalnya ya. Kita menggunakan mungkin verbal yang sama, tapi ketika kita nggak put more energy dalam suara kita, maka nggak akan terdengar powerful dan juga tidak akan terdengar menyenangkan. Jadi bersemangat dulu. Dalam konteks belajar atau sharing materi, sharing ilmu, kita nggak akan pernah bisa memberikan energi positif pada orang lain kalau kita belum membentuk energi positif itu dalam diri kita. Kemarin waktu ngisi kelas yang lain ada yang bertanya, Bu Eli, gimana caranya kita itu bisa jadi kayak motivator yang menyemangati? Maka saya bilang, kalau kita mau memberikan orang kebahagiaan, maka isi dulu kan tangki-tangki kebahagiaan kita. Maka ketika kita ingin menyemangati orang lain, maka isi dulu semangat kita, ya semangat dalam diri kita. Kalau kita udah punya gudang semangatnya, maka tinggal dibagi-bagiin aja ke orang-orang yang mendengarkan kita atau sedang menyaksikan kita. Begitu ya. Jadi harus menyenangkan, powerful, dan yang ketiga adalah clear. Clear ini jelas, artikulasinya tidak humming gitu ya. Ya, ngomong itu nggak kayak orang bergumam gitu ya. Jadi harus jelas, harus clear. Caranya dengan membuka mulut kita dengan sempurna. Jadi tidak membuka mulut kita dengan sempurna. Mungkin saya bisa mendengarnya, sekitar bisa mendengarnya, tapi yang di depan saya belum tentu ya. Membuka mulut dengan sempurna itu bisa menambah energi kita. Kalau nggak percaya silakan dicoba, makanya nggak usah dibuka, silakan berbicara dengan kondisi mulutnya nggak perlu dibuka. Jadi misalnya, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Baik-baik saja ya. Itu kalau saya nggak membuka secara sempurna. Tapi ketika saya membuka secara sempurna, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, membuka mulut dengan sempurna ini membantu kita untuk satu, memiliki artikulasi yang baik, memberikan energi, dan akhirnya suaranya pun lebih terdengar menyenangkan. Yang keempat, suara yang baik adalah suara yang dinamis. Suara yang menggunakan intonasi yang beragam, tidak flat, tidak datar. Karena seperti kata Agnes Monica dalam iklan itu, life is never flat. Maka suara pun juga nggak boleh flat. Kalau kita pengen orang menangkap pesan kita secara baik, maka setiap kalimat yang kita gunakan harus
kita bikin berayun ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Nah, itu ya, ada ayunannya, ada naik turunnya, dan itulah yang dinamakan dengan intonasi. Yang selanjutnya adalah suara yang baik adalah suara yang ekspresif. Itu kenapa kalau teman-teman di sini mungkin Mbak Mete Ita yang sering bikin voice over, kalau apalagi pernah ikut kelasnya voice over, pasti melihat setiap voice talent itu ketika mengisi suara, mereka sambil bergerak gitu, atau menggunakan bahasa tubuh juga, bahkan wajahnya pun juga ikut berekspresi. Karena dengan ekspresi wajah yang oke, maka suara yang keluar pun juga akan mengikuti ekspresi wajah kita. Jadi mulai sekarang, jangan pernah tampil dengan ekspresi wajah yang datar gitu. Karena ketika ekspresi wajah kita datar, yang terjadi suara kita pun tidak akan pernah ekspresif. Begitu ya. Yang ke berapa nih? Ke-6 ya. Adalah fresh. Fresh itu artinya bukan seperti suara yang bangun tidur. Ya. Jadi jernih begitu loh. Kalau suara-suara bangun tidur atau menjelang tidur itu kan sudah suara dengan kondisi yang tidak terlalu bagus. Gitu. Makanya kalau saya menyarankan teman-teman ketika mau bikin voice over atau bikin rekaman video, sebaiknya pilih waktu-waktu di atas jam 8 sampai sebelum jam 5 sore. Itu biasanya suara-suara yang maksimal. Yang paling enak ya pas pagi hari. Ya. Tapi mungkin biasanya kalau mama kayak kita agak rempong ya, agak rempong. Nggak apa-apa sih mengerjakan malam, tapi memang harus didahului dengan latihan atau pemanasan dulu sebelum kita bikin recording. Next, natural. Jadi natural itu ya kayak kita ngomong biasa aja, tapi dengan teknik vokal yang baik. Nggak dibuat-buat, misalnya apa ya, terdengar seperti robot, terdengar seperti terlalu terlalu kaku begitu ya. Kalau di situasi formal pun tetap butuh keluasan dari suara kita. Misal kita jadi MC di acara-acara formal, acara-acara kedinasan. Meskipun kita pakai tone suara yang bawah, yang low, tetap butuh sesuatu yang natural, tidak yang terkesan kalau di suara itu nggak natural gitu ya. Begitu, jadi menyenangkan, powerful, clear, dinamis, ekspresif, fresh, dan natural. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya kriteria suara yang baik seperti apa, yuk kita bikin list yang sederhana, kira-kira problem suara apa aja ya yang biasanya muncul ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama, intonasi yang flat. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kebanyakan public speaker, ketika mereka berbicara, apalagi kalau yang dijelaskan adalah hal yang lumayan ilmiah gitu ya, di satu kajian-kajian ilmiah, biasanya kebanyakan menggunakan intonasi yang datar gitu. Tidak wasi atau penekanan, tidak naik turun intonasinya, sehingga orang yang mendengarkan jadi cepat bosan. Padahal kalau dikemas dengan lebih menarik, ya apalagi kalau didukung dengan slot presentasi yang oke, maka presentasinya akan jauh lebih menarik dan bisa lebih kena ke audiens yang menyaksikan atau menyimak. Kemudian kedua adalah belibet. Biasanya kalau saya, belibet itu bahasa Indonesianya apa ya? Belibet itu biasanya gini, kalau saya ketika ketemu huruf R, itu harus berhati-hati. Contoh ketika saya mengucapkan nama saya. Kalau saya menggunakan speed yang cepat, maka saya akan ngomongnya kayak gini. Nama saya Elin Nurmaninta Hujarwati. Nggak akan dengar dengan sempurna. Maka saya harus pay attention ketika ada kata yang mengandung huruf R. Saya akan lebih memperlambat speed saya. Eli Nurmanintias Fajarwati. Nah, kalau kita nggak hati-hati, suka belibet beberapa huruf tertentu.
R, S gitu ya, yang sering terjadi. Betul, S. Kalau Mbak Beta di S ya? S ya. Kalau saya di R-nya. Ya, tapi kalau kita tahu tekniknya, insya Allah bisa diatasi. Ketiga, tidak powerful ya. Tadi tidak powerful, tidak berenergi, tidak bersemangat, tidak bertenaga, sehingga orang yang mendengarkan pun tidak suka gitu, semakin bosan. Karena orang itu biasanya akan melihat kita tuh di opening kita, di awal-awal kita public speaking. Kalau di awalnya sudah nggak menyenangkan, yakinlah bahwa sampai di akhir mereka pun tidak akan menyimak kita. Gitu, sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Kemudian yang keempat, terlalu cepat. Sama juga terlalu lambat. Jadi, apalagi kalau kita sedang berada di satu forum yang isinya orang-orang yang mungkin sudah umurnya sudah up to 50 gitu ya, sudah di atas 50, itu biasanya kita lebih memilih speed berbicara yang tidak terlalu cepat, ya, ya minimal medium, seperti saat kita berbicara sehari-hari. Baterainya habis, itu lagi dicas dulu. Ntar ini baterai yang... Oke, yang selanjutnya adalah jadi baterai yang ini habis, pindah ke laptop. nafasnya terdengar, ya, nafasnya terdengar. Biasanya ini akan sangat terdengar jelas ketika kita bikin voice over, ya. Satu, bisa jadi karena memang kita kemampuan nafasnya nggak panjang, range nafas kita nggak panjang. Yang kedua, karena kesalahan teknis seperti terlalu dekat dengan mic, ya, mikrofon atau ke HP kita. Kemarin yang sempat saya komentari itu Mbak Farida ya, suara nafasnya agak terdengar, jadi masuk ke recordingan itu agak sedikit mengganggu kita yang mendengarkan. Kemudian terbata-bata, jadi apa ya, tidak lancar begitu. Kalau kemarin teman-teman perhatikan, ketika membaca teks yang sudah dibuat kemarin saat saya meminta untuk bikin podcast, ada beberapa yang ketika membaca pun masih terbata-bata. Jadi suka salah gitu ya, suka salah dan tidak lancar. Itu juga hambatan bagi seorang public speaker dalam hal vokal. Kemudian bertele-tele, jadi suaranya ketika kita berbicara terlalu berputar-putar. Kita ingat bahwa public speaking itu baiknya 1, efisien, 2, efektif. Ya, kalau kita bisa menjelaskan dengan 1-2 kalimat cukup, ya nggak usah diperpanjang dengan 5-10 kalimat. Kemudian efektif itu artinya ya berarti apa yang kita sampaikan sampai kepada para audiens. Jika dengan 2 kalimat sudah bisa menjelaskan dengan audiens dan mereka paham, diperpanjang. Kemudian yang terakhir adalah gravity content. Apa ya? Gitu. Jadi begini, kalau kita mau bicara, jadi gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu namanya gravity content. Ya, sering beberapa orang saya temui itu punya gravity content seperti itu. Kalau nggak bergumam, biasanya selalu diakhiri dengan kata-kata gitu kan ya, seperti itu, kayak gitu, ya. Itu termasuk gravity content. Kalau terjadi 1-2 kali sih nggak apa-apa. Ya, namanya orang lagi bicara kan kadang-kadang kita nggak bisa mengkontrol banyak hal gitu. Ya, karena keterbatasan kita. Nah, tapi kalau terjadi di hampir sepanjang public speaking kita, itu agak mengganggu juga. Ya kayak kalau kita dengerin orang bicara, kemudian mereka suka ngomongnya begini. Ibu-ibu sekalian, rumah tangga itu kan satu hal yang menjadi ibadah sepanjang hayat, ya kan? Nah, ya kan? Gitu. Terus begitu, sampai sepanjang public speaking. Itu agak mengganggu dan akhirnya mengurangi kemampuan audiens untuk bisa menangkap pesan utama dari apa yang kita sampaikan. Oke, itu adalah problem suara yang mungkin akan kita alami ketika melakukan public speaking. Ya, bagaimana caranya melatih suara kita agar mengurangi problem suara tadi? Saya harus sampaikan kembali, latihan vokal ini bukan untuk merubah warna suara, tapi untuk melatih teknik vokalnya saja. Ya. Yang pertama adalah dengan olah nafas, yang kedua dengan senam mulut,
dan yang ketiga adalah olah vokalnya. A. Ya, kalau kita nggak bisa olahraga tiap hari, boleh olahraga mulut dulu ya, senam mulut dulu gitu. Yuk kita latihan bareng-bareng. Yang pertama adalah olah nafas. Iya, saya pernah berikan teknik pernapasan diafragma ya. Tapi kali ini saya akan memberikan 4 cara olah nafas. Yang pertama adalah nafas anjing ya. Ini anjing beneran loh ya, bukan yang aneh-aneh nih konotasinya. Jadi anjing itu biasanya kalau bernapas gimana? Gitu ya. Gitu. Jadi berlatih napas seperti itu. Kita inhale dulu, kemudian exhale-nya dengan gitu, terus begitu. Berkali-kali, minimal kita bisa melakukannya 10 kali ulangan setiap kali melakukan latihan. Yuk kita coba ya. Kita coba, nggak usah open mic dulu. Kita inhale dulu, 1, 2, 3. Exhale dengan gitu ya, sampai sekuat teman-teman. Insya Allah semakin banyak pengulangan akan semakin kuat atau semakin panjang kemampuan nafas kita. Kita coba ulangi 3 kali ya. Jadi kalau udah gak kuat, inhale lagi, exhale lagi, gak kuat, inhale lagi, exhale lagi, sampai nanti mencapai jarak yang maksimal. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah berkeringatkah? Saya sudah berkeringat sedikit dengan olah nafas yang pertama ini. Oke, sudah lebih lega. Kalau saya merasakan ketika sudah olah nafas, lebih ringan aja rongga mulutnya. Yang kedua, kita akan coba formula atau format 4x4. 4 kali inhale, mengambil nafas, 4 kali exhale atau mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas. Contoh, gimana sih Mbak Beta? Benar nggak ya? Oh, salah. Salah, saya nulis salah. 1 kali inhale, 4 kali exhale ya. Jadi gini. Gitu, salah ya. 1 kali inhale, 4 kali exhale. Gitu. Gitu ya. Coba kita mulai 3 kali ulangan dulu, kalau bisa boleh 10 kali. Yuk, 1, 2, 3. Gitu ya. Nggak boleh putus. Jadi bersambung. Kalau udah 10 kali sih lebih enak. Kita coba 3 kali dulu. Nanti saya share materinya, saya coba perbaiki dulu yang salah ini. Jadi 1 kali inhale, 4 kali exhale. Yang ketiga, 4 kali 8 ya. Jadi setiap 1 kali inhale kita mendesis itu sebanyak 8 kali. Gitu. Jadi tadi kan hanya gitu napas anjing, ini kita mendesis. Salah. Gitu. Ya, 4 kali. Yuk, dicoba. 1, 2, 3. Gitu. Ya, nggak lega ya napasnya. Di badan juga lebih enteng. Ini apalagi kalau yang biasa yoga, lebih enak lagi ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, ban kempes. Ini yang relatif lebih mudah buat saya, karena kita hanya cukup inhale 1 kali, kemudian kita seperti ban kempes mendesis ya, tapi sepanjang mungkin yang kita bisa, dan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali sampai 10 kali.
Contohnya seperti ini. Terus seperti itu sampai habis nafasnya. Sampai udah maksimal, udah mentok tarikan nafas yang tadi di awal. Jadi nggak boleh napas di sepanjang desisan ya. Jadi hanya satu kali inhale, kemudian mendesis sepanjang mungkin yang teman-teman bisa. Yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Mentok. Iya. Gitu. Terus diulang sampai 3 sampai 10 kali ulangan. Ini adalah latihan yang paling mudah dibandingkan kalau kita harus berlatih diafragma karena biasanya butuh konsentrasi juga ya kalau diafragma itu. Nah, kalau saya setelah latihan 4 kali latihan tadi, saya merasa rongga mulut saya lebih ringan ketika ngomong, lebih nyaman. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kemudian suara yang keluar pun buat saya terdengar jauh lebih clear dibandingkan dengan tadi sebelum saya latihan nafas. Nah, latihan nafas ini selain bisa memperbaiki kualitas suara yang akan kita hasilkan nanti saat public speaking, juga bisa memberikan rasa nyaman karena kita bisa mengurangi rasa grogi kita melalui latihan nafas ini. Jadi teman-teman, ketika mau public speaking dan mungkin merasa tidak terlalu comfort, tidak terlalu nyaman, belum menemukan kenyamanan, masih ngerasa grogi, teman-teman bisa coba untuk latihan nafas seperti ini. Itu rilis stres ya, bisa seperti itu. Biasanya 7 kali ulangan, insya Allah sudah bisa lebih memperbaiki kondisi saat kita mau tampil. Jadi groginya agak hilang. Ya, ini adalah olah nafas. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Jelas ya kayaknya ya. Tinggal di empower dirinya untuk mau berlatih saja. Next, kita akan senam mulut. Ya, senam mulut. Jadi melemaskan otot wajah kita. Biasanya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau melemaskan otot wajah, saya biasanya menaruh tangan di depan seperti ini dengan digenggam. Kemudian, saat digenggam, mulutnya begini. Dan kemudian, ketika tangan saya buka, mulut pun saya buka dengan sambil bersuara A, gitu ya. Yang dibuka secara sempurna. A, 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 A. Biasanya saya lakukan 8 kali ulangan. Kemudian melemaskan otot rahang. Otot rahang di sini ya. Ini kan berpengaruh sekali ketika kita ngomong, ya. Maka teman-teman bisa menggerakkannya begini atau begini. Ya. Jadi wajah bisa jauh lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Apalagi kalau kita mungkin kondisi tidur yang malam tidak terlalu baik kualitasnya, maka ketika sebelum tampil kita bisa melakukan latihan ini sebelumnya. Jadi begini, 8 kali hitungan, kemudian gini, dan begini. Kemudian melemaskan tenggorokan. Gimana caranya tenggorokan dalam mesin? Kita hanya cukup menggerakkan leher saja. Begini. Ya, ke kanan, ke kiri, 8 kali hitungan, atau memutarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi kerasa lebih nyaman, lebih ringan, lebih enteng, lebih lemes ya. Sama kalau kita mau olahraga kan juga pemanasan dulu supaya otot kita nggak kaget. Ketika kita mau berbicara dan melakukan senam mulut seperti ini, senam wajah tepatnya ya, maka akan semakin nyaman kita menggunakan seluruh yang ada di wajah kita ini untuk berbicara. Oke, ini yang kedua. Kemudian latihan berikutnya adalah dengan olah vokal. Ya, olah vokal ini nanti kita akan berlatih bagaimana latihan artikulasi, latihan intonasi, latihan power suara, dan yang keempat latihan untuk jeda. Kelihatannya mungkin ringan ya masalah jeda ini, tapi kebanyakan dari kita agak kurang memperhatikan untuk memberikan jeda. Kalau nggak terlalu terlalu cepat, biasanya jedanya kepanjangan gitu. Makanya perlu kita latih olah vokal, berlatih jeda. Kita mulai dulu yang latihan artikulasi ya. Ya, ini dia. Yang paling mudah, teman-teman bisa berlatih A, I, U, E, O. Ya, itu yang paling mudah dengan 5-10 kali ulangan. A, I, U, E, O. Buka dengan sempurna. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, selanjutnya kalau mau lebih lengkap, teman-teman bisa membaca teks yang di depan ini dari A sampai terakhir OE. Ada yang mau mencoba? Silakan open mic, open camera, boleh berlatih. Ya, boleh raise hand, nanti Mbak Amel bantu saya untuk boleh. menunjuk. A, I, U, E, O. A, I A, U, A, E, A, O, A, U, I, U, I, E, I, O, I, A, E, U, E, U, O, A, O, I, O, U, O, E, O, E. Kaita panik itu, Kaita Kylie. Kita mau coba nggak? Sampai berkerut. Ini bisa sekaligus latihan artikulasi, bisa sekaligus latihan nafas. Karena kalau kita bisa membacain dalam satu tarikan nafas dengan tetap sempurna artikulasinya. Mau mencoba, Teh Ita? Coba ya, tadi belibet gitu Teh. Iya, betul kan? Yuk, kalau nggak bisa ini pelan-pelan dulu aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Coba ya, bismillah. A, I, U, E, O. A, I A, U, A, E, A, O, A, U, I, U, I, E, I, O, I. A, E, I, E, U, E, U, O, U. A, O, I, O, U, O, E, O, E. Aduh. Oke, Teh Ita. Oke, good Teh Ita. Tadi masih pakai speed yang lambat ya. Sekarang saya coba, saya ingin Teh Ita mencoba dari huruf A sampai OI, jadi 3 baris aja, tapi dengan satu tarikan nafas. Aduh. Ya. Bentar, Teh. Kita challenge lagi, kita challenge dong. Masa kalau mau diperbaiki harus men-challenge diri ya. Oke, silakan Teh Ita. 3 baris ya. Ya, ke 3 baris dulu. A, I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O, A, U, I, U, I, E, I, O, I. Kan? Oke, sekarang kita coba 4 baris, Teh. 4 baris, Teh. Satu tarikan nafas. Nah, tarik nafas dulu. A, I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O, U, I, U, I, E, I, O, I, A, I, U, U, O, U. Good. Well done, Teh. Lanjut, Teh. 5 sekarang ya. Pelan-pelan. Ya, 5 sekarang. 5 baris semuanya. Nah. Baca. A,
I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O, A, U, I, E, O, I, A, E, I, U, A, O, I, O, O. Ke bawahnya nggak ada. Iya, napasnya habis ya Teh. Iya. Iya, betul. Gak apa-apa Teh. Sampai 4 baris doang loh. Makanya tadi kita mulai dengan latihan nafas dulu, supaya setelah kita masuk ke artikulasi, nafas kita sudah nggak ada masalah. Ya, nanti latihan terus ya Teh. Oke, siapa lagi mau mencoba? Terima kasih Teh Ita. Kami. Oke, boleh. Mbak Mei, silakan. Open mic. Saya berapa baris nih? Gaya banget. Sebisanya Mbak Mei, kalau langsung bisa semua boleh. Minum dulu. Serius? Bener. Bentar, Minum dulu. Boleh. Minum silakan. Oke. A, I, U, E, O, A, I, A, U, E, A, O, A, U, I, E, O, I, A, I, O. Aku nggak baca. Mulai belibet kan? Iya, coba Iya. kita mulai pelan-pelan dulu. A, I, U, E, O dengan speed yang lambat dulu. Ambil napas 2-3 kali boleh. Iya, Mbak Mei. A, I, U, E, O, A, I, A, U, A, E, A, O, A, U, I, E, O, I, A, I, U, O, U, A, O, I, O, E. Iya. Satu nafas. Iya, satu nafas. Oke. Keren. Iya, jadi lebih enak memang kita lebih nyaman kalau kita agak sedikit mengurangi speed-nya, meskipun nanti kita akan bertarung dengan kemampuan nafas kita, nggak apa-apa, semampu kita, yang penting kita jelas dalam artikulasinya. Oke, good job Mbak Mei. Next, ada yang mau coba lagi satu lagi? Ada Teh Ella. Teh Boleh, Ella Teh udah Ella, hadir. silakan. Masya Allah, aku rindu Teh. Semangat Ella. Bentar. Ya, Abi ke sini. Abinya ngumpet dulu, Abi. Ayo. Oke, dari A, Teh. U, E, O, A, I, A, U, A, E, A, O, A, U, I, E, O, I, A, E, U, O, A, O, U, O, O, E. Iya, oke. Keren. Keren, Tem. Yang terakhir aja agak sedikit ini. Ribet. Tapi nggak apa-apa. Udah oke. Mbak Beta mau coba nggak? Yuk, Iya, Mbak Bet. mau fokus tarikan nafas atau bebas nih? Bebas dulu lah, terus kita serang Mbak Beta dulu. Karena ini artikulasi, jadi harus jelas ya. Iya, betul. Nah, A, I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O, A, U, I, O, I, A, U, O, U, A, O, I, O, U, O, O, E. Oke. Itu satu kali nafas, Kabet. Enggak kayaknya. Lu enggak? Gua Mel. Mau coba satu kali nafas, Mbak Beta? Ya, coba. Ya. Sudah lama tidak latihan nafas ternyata ya. Bismillah. A, I, U, E, O. A, I, A, U, A, E, A, O, U, I, O, I, A, U, O, U, A, O, O, E. E. Belibetnya tuh di O, nih. Iya. Belibetnya tuh di ketemu O, U, ketemu A, O. Nah, itu yang mulai belibet. Ini caranya gimana sih ngehilangin ini? Ya, please move this finger away from the chair. Coba di drag nggak bisa, Mbak? Nggak bisa nih. Aku coba stop share dulu ya. Ya, keluar dulu. Semangat ya, kalau latihan vokal itu memang butuh latihan nafas. Kalau aku ini pakai nafas berdesis itu untuk mengukur range suara ya, Kak Elia. Iya, bisa juga itu. Lebih dan paling mudah sih sebenarnya ya latihan itu. Sambil nunggu Kak Eli edit ya. Jadi sebelum A, I, U, E, O mungkin teman-teman latihan nafas yang berdesis dulu. Jadi range-nya tuh nanti ketahuan kita sampai
seberapa panjang. Kalau nyanyi itu apa namanya ya? Apa namanya? Apa sih namanya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apa Gitu. sih? Nggak ngerti. Tingginya, apa Artinya ya. Jadi semakin panjang kita berdesis, maka do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya akan semakin tinggi. Semakin panjang ya range-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Udah oke? Oke, sekarang kita tadi sudah coba latihan A, I, U, E, O. Kita akan coba latihan artikulasi yang lain. Yang pertama dengan latihan bibir. Jadi teknik motor kayak begini. Gitu. Ya. Gampang ini ya. Silakan dicoba. Boleh close mic-nya dulu nggak apa-apa. 1, 2, 3. Saya nggak bisa panjang kalau latihan ini. Ini untuk ngelemesin bibir aja sih. Yang ini biasanya kita pakai juga untuk latihan artikulasi. Atau kalau yang memang agak belibet di huruf R seperti saya biasanya melakukan latihan artikulasinya dengan R gitu ya. Saya lebih nyaman dengan begitu. R, 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 R. Gimana kalau cadel nggak apa-apa, semampunya aja. Jadi kita kan nggak bisa ya ngubah sesuatu yang sudah gift itu nggak bisa, tapi kita berusaha untuk meminimalisir supaya nggak terlalu mengganggu di sepanjang public speaking kita. Ya, R. Yang kedua, dengan melemaskan lidah. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa lidah ini adalah organ penting bagi kita ketika kita berbicara. Ya, jadi lidah ini pun supaya bisa lebih fleksibel, maka juga perlu kita latih. Caranya bagaimana? Kita bisa mendorong lidah kita ke gigi atas. Yang bagian belakang ya. Kita letakkan ujung lidah kita di gigi belakang yang bagian atas dan didorong. Seperti ini. 8 hitungan ya. Nah, sekarang ke gigi yang bawah. Ya, silakan beberapa kali ulangan senyamannya teman-teman semuanya. Nah, itu adalah latihan artikulasi yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan sangat mudah, disambung dengan latihan nafas tadi yang di awal. Nah, tipsnya apa ketika artikulasi ini? Yang pertama, gunakan speed yang standar. Speed yang standar itu yang seperti apa? Speed yang seperti biasa kita pakai sehari-hari dengan speed yang middle. Jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, maka kemungkinan artikulasinya berantakan itu akan semakin tinggi. Kita akan ketemu dengan kesalahan semakin tinggi potensinya ketika kita menggunakan speed yang cepat. Kalau teman-teman sering niruin para voice talent, mereka membawakan atau mengisi suara iklan yang dengan tone tinggi dan speed yang cepat, kalau yang nggak biasa, pasti akan keteteran, pasti akan belibet, pasti akan ambiar artikulasinya. Maka buat kita nih yang masih pemula-pemula atau sudah mulai masuk ke dunia profesional, maka perlu berlatih juga untuk bisa berbicara dengan speed yang pas dengan apa yang diminta, tapi dengan artikulasi yang baik. Yang belum bisa, pakai speed yang standar aja. Kemudian yang kedua, jika bertemu kata yang tidak biasa, maka kurangi speed-nya. Sebenarnya kata yang tidak biasa ini adalah kata yang mungkin pakai bahasa asing, ya, atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa Latin itu ya, yang nggak biasa kita pakai, tidak biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Maka teman-teman bisa mengurangi speed-nya, ya, seperti kalau saya ketika mengucapkan nama, saya juga mengurangi speed saya supaya jelas. Eli Nurmanin Tias
Fajarwati. Dibandingkan saya berbicara Eni Nurmantia Fajarwati. Nggak jelas sama sekali. Ambiar artikulasinya. Itu ya, kurangi speed. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik chunking untuk berbicara ketika bertemu dengan kata yang sulit. Jadi selain ini boleh minta tolong di close mic dulu. Ya. Chunking ini adalah teknik memilah kata. Memilah kata. Kalau ketemu kata yang sulit, selain mengurangi speed, teman-teman bisa gunakan teknik chunking dengan memilah kata menjadi beberapa bagian supaya bisa diucapkan dengan baik. Contohnya apa ya? Transmigrasi misalnya. Kalau ada yang bermasalah di huruf R dan S, itu akan sedikit susah mengucapkan transmigrasi dengan baik. Maka teman-teman bisa mencangkingnya, memilahnya dengan transmigrasi. Gitu ya. Jadi seperti kita sedang belajar mengeja gitu. Itu ya tipsnya ketika kita ingin mendapatkan atau memiliki artikulasi yang baik. Ya, kita coba yuk latihan artikulasi dengan membaca teks yang sudah saya hadirkan di depan teman-teman semuanya. Silakan dilatih dulu. Saya nggak minta ada intonasi dulu ya. Kita belum sampai ke sana. Yang penting teman-teman bisa membacanya dengan clear, dengan artikulasi yang jelas. Saya contohkan. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin, serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Perhatikan, saya menggunakan teknik chunking di beberapa kata dalam bahasa asing, di Covishield, ya, di AstraZeneca, Oxford saya kurangi speednya, dan Bharat Biotech saya chunking juga. Jadi bukan Bharat Biotech, tapi Bharat Biotech. Sebenarnya teknik kita mungkin akan berbeda dalam mencunking atau mengurangi speed dari teks yang kita baca. Yang penting outputnya adalah artikulasinya clear. Ya. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin, serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Silakan, ada yang mau berlatih? 3 orang di awal boleh raise hand, nanti Mbak Amel yang memilih ya. Saya lagi boleh nggak sih? Kak Uji dulu, Boleh, Kak boleh. Uji. Apa Kak Mei dulu? Raise hand Kak dulu, Uji aja dulu. Oh, Kak Uji udah Ya. raise hand. Oh boleh, Iya, Mbak Kak Uji. Uji. Bahasa asingnya. Oke. Tella ada bahasa asing, siap-siap ya. Ya udah deg-degan itu. Mulai ya, Kak. Silakan Mbak Uji. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Biotech. Masuk nggak, Kak? Sebentar. Saya kok kehilangan tools Zoom-nya ya. Sebentar. Bentar Kak Uji. Kita Suara saya tunggu. masih kedengaran nggak? Kedengeran. Oke. Ya, Mbak Uji, tadi catatannya di... Enggak, saya dengar. Oh ya. Oke, tadi di bagian Covishield, bukan... Tadi bacanya apa ya itu? Covishield. Ya, Covishield. Kemudian di terakhir tuh Biotech, kan ini dalam bahasa Inggris. Oh, Biotech. Bukan biotech, tapi Biotech. Biotech. Biotech.
Kalau Biotech. iya, betul sekali. Yuk diulangi Mbak Uji yuk. Bismillah. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan. Covishield. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Oke. Tadi ketika kata bersamanya masih belum clear, tapi lainnya udah oke. Mau diulang saya lagi? Bersamanya gimana, Kak? Ya, tadi bersama. Kalau Mbak Uji merasa huruf R itu jadi salah satu kelemahan Mbak Uji ketika berbicara, maka boleh dikurangi speed-nya. AstraZeneca bersama. Sekali lagi. Ya, boleh. India meluncurkan vaksin Covishield yang Shield. Ya. Shield. Iya, betul. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Oke, terima kasih Mbak Uji. Sip. Oke, next. Siapa lagi yang mau latihan? Silahkan. Siapa ya? Di sini ada Unitegra juga udah raise. Oh, hand Unitegra sama Mbak sudah ada. Mei. Silakan. Unitegra dulu ya, baru Mbak Mei ya. Mbak Mei setelah Uni ya. Ya, oke. Maaf ini Mbak Eli, saya nggak bisa pakai video Oke, boleh. Uni, nggak karena apa-apa. masalah sinyal juga sih. Maaf Oke. ya. Nggak apa-apa, Uni. Gak apa-apa Uni. Semangat. Oke, dicoba ya. Ini suaranya agak serak-serak basah. Tapi keren loh. Mohon dikoreksi nanti. Saya juga mungkin sama Kak sama Tela agak susah dengan bahasa-bahasa asing yang tidak Ya, dicoba dulu, gimana ya. Uni. Oke. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin, serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Oke, Uni agak sedikit bermasalah di huruf R-nya. Meskipun nggak cadel, tapi setiap kali bertemu huruf R, artikulasinya tidak terlalu jelas. Coba Unitegra membacanya speed-nya jangan pakai speed cepat dulu, tapi speed medium dulu. Seperti kalau kita berbicara dengan orang sehari-hari. Ya, jangan terlalu cepat. Oke, coba lagi nih. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin, serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Masih cepat Uni, coba ikuti saya nih ya. Tahan kita. Biasanya Emang sehari-hari ngomongnya kayak gitu. ya buat ya. Biasanya kalau orang ngomongnya cepet tuh orangnya ini cekatan biasanya. Coba Uni. Oke, saya coba lagi ya. Ya coba Uni ikutin saya dulu ya. Coba ya gini. Per kata coba. India meluncurkan vaksin Covishield. Ya Uni. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin serta perusahaan asal India. Perusahaannya ini agak dikurangi speed-nya. Serta perusahaan asal India. Coba. Serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Perusahaan. Serta bukan perusahaan. Perusahaan. Serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Silakan Uni. Serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Oke, good. Sekarang coba dari awal nih, dengan speed yang tadi, ya. Ini Sabar salah dulu. lagi. jangan cepat-cepat, Uni. Dinikmati aja bacaannya. Ya, 1, 2, 3. India meluncurkan vaksin Covishield. Masih cepat.
India meluncurkan vaksin Covishield. Yuk. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin, serta perusahaan asal India, Bharat Biotech. Lebih nyaman itu ya. Teman-teman yang lainnya pun pasti ketika saya tanya lebih nyaman yang mana, yang pertama atau kedua, pasti bilang yang kedua. Karena Uni membacanya tidak terlalu cepat. Kalau membacanya tidak terlalu cepat seperti tadi, makna dari teksnya ini akan lebih mudah kita cerna dibandingkan ketika Unitegra menyampaikan teks ini dengan speed yang terlalu cepat. Begitu ya, Uni? Ya, ini emang kebiasaan buruk kalau ngomong itu cepat-cepat. Ya, kalau sehari-hari sih sebenarnya sih juga nggak terlalu bagus juga ya kalau kita punya speed yang terlalu cepat. Sebenarnya saya pun itu juga punya speed berbicara yang cepat awalnya. Jadi dulu suka dikomplain, ngomongnya tadi ngomong apa gitu, banyak artikulasi yang hilang gitu. Jadi ketika artikulasi hilang, maka orang pun mendengar teksnya, mendengar pembicaraan kita pun juga setengah-setengah gitu. Ada kata yang hilang gitu kadang-kadang. Ya, Uni memang butuh kontrol. Oke, terima kasih Uni. Makasih. Sama-sama. Satu lagi Mbak Mei ya? Ya, Kak Mei. Boleh Mbak Mei, silakan. Oke. India meluncurkan vaksin Covishield yang dikembangkan AstraZeneca bersama Universitas Oxford dan Covaxin serta perusahaan asal India Bharat Biotech. Oke, lancar Mbak. Clear. Terima kasih Mbak Mei. Oke, next ya. Artikulasi sudah. Mudah-mudahan tadi setelah latihan nafas, latihan artikulasi, kita nanti berbicaranya akan jauh lebih nyaman, jauh lebih clear. Next, kita akan latihan intonasi. Sebelum kita masuk ke latihan intonasi, maka teman-teman harus mengenal dulu bahwa dalam berbicara kita ada 3 tone, ya, yaitu tone atas, tone tengah, dan tone bawah. Atas itu atau up ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, masing-masing tone ini memberikan kesan tersendiri, kesan yang berbeda satu sama lainnya. Ketika kita menggunakan tone atas, biasanya kesan yang muncul adalah kesan bersemangat, kesan ceria, kesan antusiasme. Ya. Jadi itu kalau kita pakai tone atas. Contoh kalau di iklan itu apa, iklan mie ayam geprek itu ya? Mie goreng geprek, apa sih, Indomie geprek gitu ya? Itu pakai tone tinggi. Jadi yang keluar itu lebih bersemangat. Contohnya misalnya saya ngomong begini. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat semua kan ya? Itu saya pakai tone tinggi, tone atas. Orang ketika mendengar saya, nggak lihat wajah deh, dengar suaranya aja, maka kesan yang muncul, theater of mind-nya yang muncul adalah semangat, ya kan? Antusias, ceria. Itu kalau pakai tone atas. Maka hati-hati ketika teman-teman memang sering menggunakan tone atas, lihat dulu konteks kita berbicara di mana, momennya apa. Jangan sampai dipukul rata pakai tone atas semuanya. Kemudian tone tengah, tone middle, kesan yang muncul dari tone ini biasanya adalah kesan simple, kesan natural, kesan santai, tidak terlalu serius-serius banget. Seperti kalau kita sedang berbicara seperti ini, saya pakai tone middle ini. Ya. Suara yang biasa saya pakai ketika berbicara sehari-hari. Ya. Kalau ngomel beda lagi ya, pakai tone atas. Kalau ngomel sama anak-anak itu otomatis. Aduh, kenapa jadi ibunya Rara itu susah sekali ya? Iya, memang challenge buat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, ketika lagi ngomel pakai tone middle. Susah, biasanya pakai tone atas. Ya, itu ya tone tengah atau tone middle. Kesan yang muncul adalah kesan santai, kesan relax, kesan natural saja. Yang terakhir adalah tone bawah, tone low.
Ini adalah tone di mana kesan yang akan muncul adalah kesan suara yang karismatik, yang berwibawa, dan situasinya pun lebih formal dibandingkan saat kita menggunakan tone atas atau tone tengah. Biasanya tone low ini kita gunakan ketika kita menjadi MC atau mungkin bisa jadi moderator dalam sebuah acara kedinasan atau acara-acara formal yang lainnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Let's Talk Public Speaking Training di hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Nah itu kita menggunakan tone bawah. Meskipun tone bawah saya sebenarnya nggak terlalu sempurna, karena saya memang tapi tetap kita harus reach itu ya, sebisa kita. Karena ketika kita diberikan tugas oleh orang, ya oleh orang lain, atau mungkin dari kantor kita, tugasnya kan bisa beragam. Ya, kalau jadi speakernya sih kita pakai tone tengah aja udah aman. Tapi kalau kita disuruh jadi MC yang resmi, maka kita kebanyakan akan pakai tone bawah. Ya, tone bawah. Ingat, tone itu berbeda dengan speed ya, berbeda dengan speed gitu. Jadi meskipun ketika kita menggunakan tone bawah biasanya seringnya diiringi dengan speed yang lambat biasanya. Tapi ada juga dalam kebutuhan iklan voice over itu kita harus menggunakan tone bawah dengan speed yang relatif cepat. Itu bisa juga. Tapi kebanyakan tone atas biasanya beriringan dengan speed bicara yang cepat, middle dengan middle, atau middle dengan cepat, dan bawah biasanya diiringi dengan speed bicara atau tempo berbicara yang agak sedikit lambat. Gitu ya. Itu saya mengenalkan 3 tone yang biasa kita pakai dalam public speaking. Selanjutnya, ya, kita coba latihan. Dalam teks yang saya berikan, saya memisahkan warnanya ya, saya membedakan warnanya. Ada warna ini saya sebenarnya pakai warna merah, tapi di sini kok jadi warnanya agak ngepink ya. Warna merah atau pink Fanta ini atau apa namanya itu kita gunakan tone atas. Sementara yang hitam kita gunakan tone middle ya. Tone middle atau tone low boleh. Jadi biar teksnya itu kita bacakan dengan lebih bervariasi, lebih dinamis dengan penggunaan intonasi yang berbeda. Kita coba ya. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, motivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Ya, jadi dibandingkan ketika saya membacanya, ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, motivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Itu saya menggunakan tone-nya agak sedikit flat. Tapi kita coba masukkan variasi intonasi dalam teks ini. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Silakan berlatih beberapa saat. Nanti yang mau berlatih boleh raise hand 3 orang dulu ya. Gunakan speed lambat dulu saja. Jika belum ini, udah ada yang raise hand ya Mbak Amel? Belum ada, Mi. Oh, belum. Ini Mbak Farida? Cuman aku sih nggak ada yang nggak. Coba. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh. Nggak apa-apa, Kak Farida. Boleh dicoba? Boleh open mic, Mbak Farida, kalau mau berlatih. Maaf ya, ini kameranya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, Mbak Farida. Boleh. Ya. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat,
memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke, Mbak Farida, intonasinya sudah terlihat. Tapi coba gunakan speed yang agak sedikit lambat dulu supaya artikulasinya nggak hilang. Iya. Ya, coba lagi Mbak. Ya. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke, tinggal nanti ditambah smiling voice-nya aja ya, Mbak Farida. Oke, good job. Next, Mbak Amel, siapa yang raise hand? Di aku nggak kelihatan, Mi. Ada Kak Ita ya. Ada Kak Ita. Saya. Nanti dikasih kesempatan untuk yang belum praktek juga ya. Ada Kak Desi, Kak Bobo. Kayaknya aku pengen Kak Bodro deh. Kak Bodro, Kak Ika, sama Kak Desi yang udah hadir. Iya, silakan. Ayo yang belum kebagian. Ini kayaknya cocok banget suaranya. Kak Bodro ya? Oke, coba. Nah, suara berat sudah hadir. Suara berat. Berat seberat badannya. Favorit. Suara terfavorit. Asik. Ini bingung sih sebenarnya karena udah diatur nih ya. Iya. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke, Mbak Bodro, tone-nya udah benar, tapi saya kaget. Jadi kalau orang lagi jalan tuh kayak ketemu tanjakan terus turun gitu. Kurang smooth. Coba jangan terlalu, jadi bedanya meskipun tone-nya itu berbeda, tapi jangan terlalu jeglek banget. Jegleknya kelihatan ya? Kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi ingat itu voice over-nya yang apa sih kemarin bikin video apa? Itu juga kayak gitu banget. Oh ya. Iya, Mbak Bodro. Kita coba. Langsung di komen FO-nya. FO yang itu loh, yang iklan apa sih waktu itu? Yang aku bikin. Pemujamu. Ya. Oh, yang pemujamu. Iya. Nge-get gitu ya, nge-get. Oke, kita betul. coba Coba ini. lebih smooth, Mbak. Lebih smooth ya. Semoga bisa mengikuti tone-nya. Mungkin di kata semangatnya ini agak nge-get, nggak apa-apa ya. Tapi di awalan mungkin harus di-smoothin lagi. Gitu. Oke, kita coba. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Gimana Mbak Beta? Feel-nya sedikit lagi, coba. Selamat. Feel-nya kurang enggak. Ini karena suaranya saya kecilin ini. Jadi energinya nggak boleh berbeda, Mbak Bodro. Energinya jangan berbeda. Jadi ada konsistensi energi juga, ada konsistensi power yang kita pakai meskipun dengan menggunakan tone yang berbeda. Supaya nggak terlalu berbeda, Mbak pakai tone middle sama tone up dulu deh, jangan ke low ya. Ya, Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Perhatikan, power saya konsisten, volume saya juga konsisten. Kita hanya memainkan tone, bukan memainkan volume. Ya, kebanyakan orang terjebaknya ketika tone up, volume digedein. Begitu tone bawah, jadi kaget. Kurangin. Jadi tone digedein di situ. Coba, volumenya di konsisten. Yuk Mbak, coba lagi. Sambil teknik jeda dulu. Ya, pelan-pelan. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi,
menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke. Keren. Volumenya udah stabil, tapi saya masih melihat tone-nya jadi middle semua, Mbak Bodro. Jadi hilang saya. Gak apa sih, oke. Gak apa, nanti kita latih lagi nanti ya. Volumenya udah konsisten, powernya konsisten, tapi jadinya semuanya middle. Iya, jadi gitu ya. Jadinya Kenapa middle. jadi otomatis ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk mensiasati, nanti Mbak Bodro tinggal nambahkan smiling voice aja ya untuk range tone ini yang belum kelihatan. Boleh tambahkan smiling voice supaya lebih terdengar menyenangkan. Oke? Oke. Oke, makasih Mbak Bodro. Jadi Ya? mungkin disiasatinya kan kalau tadi kan saya semuanya smiling voice, jadi akhirnya middle semua kan. Berarti untuk yang part-part tertentu mungkin smiling voice-nya lebih gitu kali ya. Enggak juga. Jadi sih. gimana? Smiling voice harus konsisten juga. Coba gini. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Saya gunakan smiling voice sepanjang teks. Full, ya? Kita mau coba? Oke. Kalau aku lebih ini ya. Iya, kalau smiling voice aku banget ya kayaknya. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke. Mbak Beta, volumenya di tone up agak berbeda dengan yang tone bawah. Itu tone middle. Middle ya. Tapi tone-nya udah dapet. Tinggal gini Mbak Bodro. Jadi smiling voice-nya terkonsisten nggak apa-apa. Nanti belajar lebih smooth aja ya Mbak Bodro ya. Oke. Oke, it's okay. Semangat. Sebenarnya suara Mbak Bodro itu sudah menyenangkan sebenarnya. Hanya memang kalau dari teknik vokal kurang dikit aja. Mbak Bodro itu suaranya berwibawa sekali. Iya, suaranya deep. Suaranya kan karena suaranya tebel ya soalnya ya. Banyak micinnya kali ya. Kayak Mbak Ulfa tuh kan juga tebel tuh suaranya. Jadi kalau buat MC formal tuh cakep banget. Kak Ita keren. Kalau Kak Ita soalnya ceria. Iya. Pakai middle sama Masih ada beberapa lagi, Kak Rahmi. Ada lagi? Mau Kak dong Ika. coba. Udah 10:30 ya? Cepet ya. Iya. Satu lagi boleh. Kak Rahmi atau Kak Ika mungkin? Kak Ika, Kak Rahmi. Mbak Ika boleh? Kak Ika. Kak Ika boleh, silahkan. Iya, saya coba ya, Mbak. Oke, suaranya udah. Nah, ini suaranya juga aku suka ini. Iya sih, bentar. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Iya, di depan aja tadi agak sedikit kurang pas, tapi di tengah sampai akhir tone-nya udah mulai kelihatan, hanya kurang smiling voice-nya aja. Mbak Ika mau mencoba lagi dengan speed yang lebih lambat sedikit, Mbak. Oh, dilambatkan. Tapi tidak terlalu lambat ya, pakai speed middle aja, speed middle, tambahkan smiling voice. Smiling voice itu artinya kita tersenyum sepanjang teks. Gitu ya. Iya, coba dicoba lagi. Coba Mbak Ika, yuk. Ketika kita berbicara menggunakan intonasi, maka akan bisa memberikan efek berupa semangat, memotivasi, menggugah emosi, menghadirkan rasa, dan membantu audiens untuk lebih fokus. Oke, intonasi udah cukup dulu. Saya belum masuk ke teknik jeda. Jadi saya okekan dulu Mbak Ika ya. Nanti kita akan tambah dengan teknik jeda dalam membaca sebuah teks. Oke, makasih Mbak Ika. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Iya, kita lanjut dulu ya. Itu tadi latihan intonasi. Selanjutnya kita latihan power suara. Inti dari
power suara itu adalah satu energi dan kedua ekspresi. Jadi, kalau suara teman-teman ingin powerful, maka fokuskan energinya pada pembicaraan kita. Jadi nggak boleh letoy, nggak boleh lemes, harus berenergi. Ya, berenergi itu ya satu, siapkan sebelum tampil ya, kita makan dulu gitu ya. Kita makan dulu, kita minum dulu, kemudian kita happy dulu, karena energi itu kan akan muncul kalau kita juga punya mood yang bagus ya. Jadi itu dikondisikan dahulu, kemudian kedua, maksimalkan ekspresinya. Seperti sudah saya jelaskan sedikit di awal, kalau suara itu ingin powerful, maka teman-teman juga harus menambahkan ekspresinya setiap kali berbicara. Coba kalau nggak percaya, silakan dicoba membaca satu teks ya, tanpa ekspresi. Contohnya apa ya? Saya coba ngomong aja biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Public Speaking Training Let's Talk bersama saya Eli Nurma dan Beta Kiswara. Ini adalah teks atau pembicaraan yang suasananya kan gembira. Coba kalau saya tambahkan ekspresi. Selamat pagi Ibu sekalian, selamat datang di Public Speaking Training Let's Talk bersama saya Eli Nurma dan rekan saya Beta Kiswara. Itu saya berekspresi. Saya juga menggerakkan tubuh saya, melakukan gesture, dan itu ternyata memberikan satu energi lebih pada pembicaraan saya, dan akhirnya suara yang keluar pun juga lebih powerful. So, mulai sekarang, ketika berbicara, jangan dengan wajah yang lempeng, ya, jangan lempeng, gunakan smiling voice, maksimalkan ekspresi, dan fokuskan energi pada pembicaraan kita, atau pada setiap kata yang kita ucapkan dari mulut kita. Oke, itu latihan powernya. Kemudian, nah, contohnya seperti ini. Sebelum saya masuk ke jeda ya, power itu begini. Ketika kita mengucapkan bumi itu bulat, ya, contoh, bumi itu bulat atau datar. Ketika saya memberikan ekspresi, akan seperti ini jadinya. Menurutmu, bumi itu bulat atau datar? Nah, bedakan ketika saya tanpa ekspresi dengan menggunakan ekspresi dan memberikan energi, maka kalimat yang muncul, kalimat yang terdengar akan lebih powerful dibandingkan ketika saya tidak menggunakan ekspresi apapun, tidak menggunakan gesture apapun. Ya, itu bedanya. Sekarang terakhir, latihan jeda atau interval. Tadi saat Mbak Ika membacakan teks, jedanya kurang terlihat. Patokannya, ketika ada perpindahan kata, maka gunakan 1 detik saja untuk menjeda, dan ketika perpindahan kalimat, atau ketika kita menemukan tanda titik, maka berikan jeda 2 detik sebelum masuk ke kalimat berikutnya. Ini adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Saya coba bacakan ya. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Jadi, tek, 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 tek. Jangan beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik itu perpindahan kalimat. Jadi, jangan terlalu cepat. Berikan jeda yang clear, yang jelas. Silakan berlatih teks yang saya hadirkan di slide. Nanti kita coba latihan lagi, latihan artikulasi, latihan intonasi, dan latihan power, juga latihan interval atau latihan jeda. Dengan menggunakan teks yang ada di depan teman-teman semuanya. Silakan dicoba dulu, boleh raise hand 3 orang dulu. Beri jeda 1 detik saat perpindahan dan 2 detik perpindahan. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang kita. Ya. Untuk beberapa kata yang memang teman-teman ingin memberikan penekanan, boleh memberikan penekanan dengan lebih memberikan energi.
dan memperlambatnya. Contoh misalnya, beri jeda 1 detik, beri jeda 1 detik saat perpindahan kata, dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Jadi, boleh diberikan aksentuasi atau penekanan pada kata yang memang kita ingin audiens itu mengingatnya lebih baik daripada bagian-bagian yang lainnya. Ya, jadi menjeda itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk memberikan aksentuasi atau penekanan pada kata yang memang kita anggap penting untuk lebih diingat. Silakan, ada yang raise hand? Belum ada nih, Umi. Iya, boleh dibantu Mbak Amel? Saya. Siapa? Saya. Mbak Mei, boleh Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Nggak bosen ya, saya lagi. Enggak lah, masa bosen. Oke. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Oke Mbak Mei, keren. Well done. Ya, tinggal powernya aja ditambah dikit lagi, boleh nggak Mbak Mei? Oh, kurang power. Iya, coba. Ya, oke. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Oke, good. Well done Mbak Mei, luar biasa. Next, siapa lagi yang mau coba? Mbak Amel mau coba? Aku janganlah. Kenapa jangan? Oh, Kak Bodro tuh, Kak Bodro Mi, Kak Bodro udah raise hand Mi. Boleh. Aku penasaran. Penasaran ya Mbak Mi. Bodro, silakan. Kita coba dengan yang ini. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Oke, good job Mbak. Jedanya sudah terlihat. Cuman powernya semakin ke belakang semakin habis. Kenapa? Mbak Bodro ini kalau saya notice ya, yang perlu diperbaiki adalah konsistensi. Kayak waktu pas baca puisi, pernah ya bikin VO baca puisi itu, jadi powernya itu belum konsisten. Masih lari-lari. Masih muncul tenggelam gitu loh. Terus memenggal kalimatnya itu ada yang kurang pas. Jadi kayak misalnya kayak gini, ada kalimat, jika kamu rajin belajar, kalau ditulis ya, jika kamu rajin belajar, maka ya biasanya ya, maka kamu akan pintar. Biasanya teman-teman akan baca seperti ini, jika kamu ingin pintar, maka kamu akan jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Padahal cara membaca yang benar adalah seperti ini, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Maka itu nggak perlu jeda lagi. Ya, jadi nggak maka, bukan begitu. Maka kamu akan pintar. Itu jadi mungkin satu bagian. Maka kamunya bisa nggak jeda di situ? Kalau misalkan nggak nyampe, boleh nggak? Coba Mbak, coba. Kayak gimana tuh kedengarnya? Jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Boleh nggak? Mbak? Coba lagi Mbak. Jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Kamu itu bukan bagian penting dari kalimat itu. Jadi tidak perlu ada aksentuasi, tidak perlu ada jeda. Kalau misalnya ingin memberikan aksentuasi, maka cari dulu kata mana yang penting. Jika kamu rajin dan pintar, betul? Itu kalimat yang kita sampaikan. Kalau kamu rajin, maka kamu akan pintar, kan begitu? Jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Itu.
Ya, jadi temukan dulu part pentingnya di mana, berikan Baru jedanya di aksentuasi. situ ya. Nah, begitu betul. Tekniknya. Dari setiap teks yang kita buat, narasi yang kita buat, teman-teman harus bisa menentukan part mana yang kira-kira memang penting untuk diingat oleh para audiens. Kalau ngiklan, berarti kan yang perlu diingat adalah nama produknya, manfaatnya kan begitu, dan efeknya ya. Itu yang perlu kita sampaikan dengan lebih jelas, dan mungkin kandungan dari produk tersebut. Maka bagian-bagian itulah yang bisa kita berikan jeda, bisa kita berikan aksentuasi ketika membaca. Itu Mbak Badro ya? Coba Mbak, satu kali lagi Mbak, teks yang di depan ini Mbak. Ini ya. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Oke, sip Mbak Bodro. Jedanya udah oke. Tinggal ini tadi Mbak. Mbak Bodro itu kalau berpindah intonasi suka ngegat gitu. Iya itu kayak apa ya caranya? Iya makanya itu style Mbak Bodro. Iya nggak apa Mbak. Sebenarnya sih nggak terlalu. Kalau kita dalam konteks yang informatif yang biasa sih nggak terlalu mengganggu, tapi nanti mengganggunya kalau kita bikin voice over biasanya, itu kan kita fokusnya ke suara ya. Kalau performance utuh begini di depan layar, kita masih terdistract sama penampilan kita, ekspresi kita. Tapi kalau voice over, perpindahan intonasi ini sangat penting untuk diperhatikan supaya orang itu mendengar nggak kayak ada keselak gitu. Iya. Dan ini juga problem Mbak sebenarnya pada saat kita nge-MC. Nah, itu kan saya kadang jedet-jedet gitu kan. Jadi seperti audiens tuh juga kayak gitu. Dan itu memang problem lama. Gimana caranya saya juga belum tahu. Nggak apa tadi gitu. Lebih lambat aja. Kemudian tadi Mbak, volumenya itu dikonsistenkan. Lebih pakai speed yang middle dulu dan latihan membaca. Membaca. Ya, nanti boleh tiap hari setor voice note-nya sedang reading. Oke, teman-teman, ada yang mau coba lagi sebelum saya akhiri? Satu lagi. Teh Ella. Oke, boleh Teh Ella, silakan. Rasanya konvensional Teh Ella nih. Silakan Teh. Saya banget. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Iya, oke Teh, bagus Teh. Tinggal ini Teh, biasa orang Sunda ya, kata beri jeda. Itu logatnya nggak khasnya gitu ya. Iya, tuh orang-orang Sunda biasanya begitu. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata. Kata, bukan kata. Coba Teh, pelan-pelan, lebih jangan kasih gitu. Pepet ya, kalau orang Jawa tuh pepet ya. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik. Bukan kata. Gimana sih? Kata, oke. Kata. Jadi jangan terlalu tebal. Ringan aja, kata. Kasih smooth. Ini aku di keluarga ya suami juga kan Jawa ya. Kadang sering diledekin juga, apa sih gitu maksudnya. Bahasa Sundanya, oh ternyata ini masalahnya. Iya, betul Teh. Itu Teh. Coba sekali lagi ya. Beri jeda 1 detik saat perpindahan kata dan 2 detik untuk perpindahan kalimat. Lakukan dengan konsisten agar audiens dapat lebih memahami apa yang sedang kita ucapkan. Iya Teh. Itu aja Teh. Nanti dilatih aja ya biar lebih. Sebenarnya sih aksen kita dalam bahasa daerah bukan satu hal yang wajib dihilangkan. Ya, karena itu bisa jadi ciri khas kita. Kalau memang itu adalah satu hal yang mungkin agak susah, agak sulit kita hilangkan, maka
tambahkan unsur-unsur vokal lainnya yang bisa menutupi kekurangan tersebut dan tetap membuat public speaking kita terdengar menyenangkan. Oke. Atur nuhun Kak Eli. Sami-sami. Langsung ke tugas ya. Sudah selesai materinya, maka yuk sekarang kita latihan. Tugas teman-teman adalah bisa membuat video atau voice note atau voice over yang sedang membaca dua bacaan yang berbeda tema. Satu bertema kebahagiaan dan satu bertema kesedihan. Saya ingin melihat teman-teman ketika membaca dua teks dengan beda tema, bisakah memberikan intonasi yang pas, memberikan ekspresi yang pas dari dua teks tadi dengan menggunakan teknik vokal yang sudah saya share sebelumnya, sehingga pesannya pun akan terdengar berbeda. Paham ya? Jadi ketika ada teks dua tema yang berbeda, saya ingin belajar, teman-teman juga harus belajar bagaimana bisa membawa teks tersebut sesuai dengan pesan yang ada di dalam teks tersebut. Gunakan teknik vokal yang baik dan tugas bisa dikumpulkan maksimal hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, karena di Mbak Beta nanti Zoom-nya jam berapa hari Selasa? Silakan teman-teman untuk hari Selasa mau pagi atau after anak-anak sekolah, sore mungkin, atau mau malam sekalian, seperti jam materi seperti biasa. Uni bilang malam. Oke. Malam Saya ya? ngikut. Ya, Mbak Mei anaknya udah nggak ada yang bayi sih ya. Kalau Kapan saya aja ready. sore sampai malam nggak bisa. Sore sama. Oh, Tela ya, betul-betul. Tapi nggak apa-apa sih, ngikut aja nanti. Kalau malam udah, aduh, agak susah kalau. Iya ya, sama anak-anak ya biasanya. Iya, kalau pagi sampai sore yang kerja ya nggak bisa. Kalau malam justru ibu-ibu rumah tangga yang anaknya masih pada kecil ya nggak bisa. Aku tadinya pikirnya sore sekitar jam 3. Habis asar ya, Kak Bet? Iya, pada asar. Asar aman sih. Pada asar mau nggak ya? Jam 4 gitu ya Mbak Beta? Sampai Iya. jam 6 gitu ya? Sampai sebelum maghrib ya? Iya, sampai sebelum maghrib. Ya, itu dulu ya. Oke, berarti Mbak, tugasnya Punten, di bagian tengah mungkin bisa agak disesuaikan kalau sore, karena kan kalau kita mulai di sini jam 5, otomatis iya. mulai jam maghribnya Iya, lewat. betul. Ada yang di belahan bumi lain. Mbak Bodro. Jarak 1 jam ya Mbak Bodro ya? Iya, betul sekali. Memang yang aman itu sebenarnya bagi ibu malam ya sebenarnya yang aman ya. Kalau malam nanti takutnya malah kemalaman Kak Bodro ya. Boleh, aman. Kalau saya yang penting tidak melewatkan waktu sholat, itu aja. Mau pagi, siang, malam, oke. Mungkin malam aja kali ya Mbak Beta, yang mungkin Jam relatif 7:30 ya, Mbak Daisa? Iya, setelah Isya dan jam 8. Kak Maria ya, nanti mungkin yang nggak bisa nanti boleh kita share linknya, atau boleh mengikuti tanpa open mic atau tanpa open camera juga boleh, yang memang malam harus disambi dengan mengurus anak-anak seperti saya. Oke, mungkin malam boleh ya? Ya, oke, malam ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak dari tugasnya yang saya berikan? Ini tadi saya baru soalnya baru ngurusin pengungsi tadi sebentar. Masya Allah, Kak Maria luar biasa. Oh, Mbak Ova ya? Masih belajar ya, Mbak? Soalnya di kelurahan yang kebetulan tempat suami kerja, kan di situ ada apa namanya? Yang masak itu loh. Dapur umum. Ya, dapur umum. Nah, tadi ke situ dulu. Oh, ya Allah, iya, Insya Allah. Ya, nggak apa, Mbak. Beberapa pengungsi yang kebetulan kan kelurahan kami daratannya rada tinggi, jadi beberapa pengungsi ngungsi ke sana. Nah, rumah-rumah yang ditempati itu pada ngeluh nggak bisa terus-terusan ngasih makan gitu. Jadi ada dapur umumnya, begitulah tadi kondisinya. Nah, jadi baru sempat kejar-kejar. Gak apa-apa, Kak. Insya Allah nanti rekamannya kita share ya. Iya. Boleh tanya lagi nggak apa tadi lebih detailnya tugasnya gitu? Oke, tugasnya teman-teman membaca dua teks. Jadi ada dua teks yang akan dibacakan. Teks yang pertama bertema kebahagiaan,
yang ceria, yang semangat. Kemudian teks yang kedua temanya lebih ke sedih gitu ya, yang mellow begitu. Jadi ada 2 tema yang berbeda. Nah, teman-teman ada 3 pilihan, boleh membuat videonya. Jadi kita lagi baca, dia nggak menghafal ya, lagi membaca di shoot boleh, atau membuat voice note-nya aja boleh, atau membuat voice over-nya, jadi video kita bikin tulisan dan kita mengisi suaranya juga boleh. Gitu. Dibikin kayak iklan gitu ya, boleh juga. Ya, boleh. Silahkan. Mau di-upload di Facebook juga boleh, disetor hanya di grup juga boleh. Silahkan. Oh iya. Ada lagi Mbak Eli, berarti itu 1 video 2 tema ya? Iya, 2 tema Mbak Mei. 2 tema, betul. Mbak Eli mau tanya, iya, boleh. Skripnya itu kita nulis sendiri atau sudah disiapkan? Cari sendiri, silakan. Oh, oke. Iya, saya nggak membatasi durasinya, hanya yang penting nggak terlalu panjang ya. Karena kalau rekaman, apalagi kalau yang bikin video, orang mungkin akan sedikit bosan kalau terlalu panjang ya. Kalau kita mau bikin videonya ya. Oh iya. Berarti perbedaannya itu adalah di perasaannya, bukan di misalnya di suara up-nya atau misalnya suara deep-nya itu tadi. Kalau kita membaca teks, maka suara yang keluar akan sesuai dengan teks yang sedang kita baca. Mood suaranya pun akan sesuai dengan teks yang kita baca. Kalau kita membaca yang bahagia kan ekspresi kita akan menggunakan banyak smiling voice ya. Iya, Mbak Ulfa biasanya begitu, smiling voice-nya yang kurang kelihatan ya dari kemarin itu. Tapi warna suaranya udah oke. Mungkin kalau temanya sedih, Mbak Ulfa nggak terlalu bermasalah ya. Ya, nggak apa, challenge Mbak Ulfa, challenge. Kita nggak harus bisa semuanya, tapi men-challenge diri untuk bisa menguasai beberapa hal nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti dikumpulkan belum ditutup atau suara kayak di acor kemarin bisa juga ya. Iya, boleh. Habis itu dikumpulnya maksimal jam hari 5 Selasa jam 17.00. Nanti saya kirim lagi ya gambar. Nanti diulang aja ya Kelly di grup. Share di grup. Ya, di-share di grup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah berlatih vokal bersama saya. Kak Eli hari ini. Terima kasih Kak Eli. Mudah-mudahan bermanfaat. Foto dulu dong. Oh boleh. Saya kembalikan ke Mbak Amel dulu ya. Foto. Gimana nih? Kak Amel. Ya. Foto. Mbak Amel yang foto ya. Oke, kita mau pakai pose. Jangan aku, Kak Beta aja yang ahli. Iya, Kak Beta. Di hasilnya jernih. Ngeles. Fotonya mau gaya apa? Smiling voice? Apa ya gayanya? Ada usul nggak? Nih, masih buka. Siap. Gimana gayanya? Gaya apa dulu? Apa nih? Coba yang muda, yang paling muda siapa di sini? Ella ya? Semuanya muda, kita baru 25 tahun, guys. Ya Allah. Ikutan Kak Beta. Lebihnya agak banyak. Oke, kita mempresentasikan suara, jadi kayak gini aja ya. Gitu ya. Oke, tangan dua boleh. Ini kayak minta-minta, Mbak. Cibi. Kan gitu ya. Bahunya juga agak gini aja ya. Gini ya. Bahunya juga agak dingin. Gimana sih? Minta. Tapi, ceria gitu ya. Cheerful. Aku gendut banget ya. Oke, mohon ditunggu. Ya, bentar. 1, 2, aku juga mau 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi dong. Beda gaya. Gayanya apa? Saranghe. Saranghe boleh. Biar muda. Khasnya Mbak Beta. Siap ya. Bentar, ulang. Nariknya kok nggak asik nih. Aduh, tar dulu. Giginya kering ini, Mbak Beta. Saya. Goyang nih, Kak. Udah loh. 2,
wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Masya Allah semangat banget hari ini walaupun dengan kesibukan masing-masing ya. Saya mau tanya lagi Mbak Amel sebentar aja. Oh boleh. Kak Eli masih ada yang penasaran Kak El? Gimana Mbak Ulfa? Baru hadir soalnya. Lagi Kak? Ya boleh silakan. Malam tadi yang buat malam tadi acara malam tuh tadi acara apa? Zoom materi ke 5. Oke, siap. Iya kalau saya Mbak Ulfa. Ya, soalnya pagi saya belusukan. Iya. Nanti kita diinfokan di grup untuk Zoom sama linknya. Iya, makasih. Iya, sama-sama Kak Ulfa. Sehat-sehat di sana. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Sip, oke. Semua. Sudah ya? Cukup? Kalau sudah, berhubung waktunya pas banget 11 waktu Indonesia Barat, kita akhiri dulu dengan materi vokal masteri. Tadi yang Kak Eli sudah luar biasa sampaikan. Pertama, tentang suara, problem suara, terus cara melatih suara, dan senam mulut. Nah, itu tuh yang harus setiap hari ya Kak El ya. Kita latih ya Kak El, senam mulut. Supaya ini rahangnya tuh nggak kaku gitu ya. Ya, dan olah nafas ya. Nah, itu sama olah vokal, latihan tune, dan latihan jeda. Nah, aku mau tanya satu dong Kak El, boleh ya? Ya, boleh. Kalau menghilangkan pelan-pelan graffiti konten itu gimana ya? Maksudnya kayak kadang aku pun suka begitu, suka pakai udah ya gitu. Iya ya, tuh kan itu selalu dipakai. Juga. Nah, itu gimana sih biar pelan-pelan gitu, kalau langsung kan nggak bisa kan ya? Satu boleh pakai speed yang lambat aja. Jadi kita lebih bisa punya kontrol. Kalau kita bicara cepat, biasanya suka nggak kontrol ya. Iya. Gitu. Makanya pelan-pelan aja, pelan-pelan, dan boleh menggunakan sebenarnya gini, nggak apa-apa pakai graffiti konten itu asal tidak berlebihan. Ya, nggak apa-apa, bukan nggak boleh. Boleh, asalkan tidak berlebihan dan tidak terjadi sepanjang public speaking kita. Kalau masih susah untuk graffiti konten itu kayak ya. Boleh kita isi dengan filler word, kata pengisi tadi seperti gitu kan? Itu filler word sebagai pengganti bergumam. Itu boleh, tapi nggak boleh terlalu sering. Nah, caranya dengan berbicara sedikit lambat supaya kita lebih punya kontrol ketika berbicara. Itu, Mbak. Terima kasih Kak Eli. Terus kalau yang depan kan itu untuk belakang ya, misalkan oke ya gitu kan misalkan. Nah kalau yang depan tuh kita kadang suka pakai nah gini ya gitu kan, pakai nah terus itu hela tuh. Itu gimana maksudnya? Aku tuh kadang kebiasaan sudah kalimat putus gitu ya, terus mau melanjutkan yang satu selanjutnya tuh pasti nah gini ya gitu, pasti nahnya itu nggak hilang itu. Kalau enggak kata jadi. Ya bisa jadi, ya benar. Kalau seandainya kita membuat konten yang terencana, bukan impromptu, teman-teman bisa menggunakan teks dan kemudian berlatih beberapa kali. Ya. Tuh. Saya yakin sebenarnya seiring kita punya kontrol yang baik, yang lahir dari latihan yang berulang, nanti insya Allah graffiti konten itu akan hilang sedikit demi sedikit. Iya, pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Jadi bikin narasinya dulu, kemudian kalau emang nggak susah boleh Tela prompt text ya? Iya, prompt text. Ya kayak prompter, ya. Tapi Itu bikin kayak begitu. Nggak kepake. Iya. Soalnya terlalu kecil. Iya. Jadi boleh pakai itu atau teman-teman boleh membawa catatan kecil. Boleh sekali, nggak masalah. Gitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Kak Eli. Ini harus dibiasakan berarti ya, harus nah itu tuh kayak gitu tuh. Jadi
jangan kebiasaan. Oke? Dari Amel, Kak Eli, dan Kak Beta, rasanya cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk Teh Ella, Kak Mei, Kak Maria, Kak Ulfa, Maria Ulfa ya. Iya. Kak Farida, Kak Beta, Kak Uji, Kak Bodro, Kak Dian, Kak Ika, Unitegra, sama lagi, apa lagi ya? Udah ya, cukup ya? Kita ketemu di tugas hari Selasa. Dan yang belum setor tugas 1 dan 2, silahkan disusul, boleh nanti disetor ke Amel atau ke kakak mentor langsung. Kiranya hari ini cukup, Zoom hari ini. Semoga semua sehat selalu, dikasih keberkahan semuanya. Kita tutup langsung ya, Kak Eli, Kak Beta. Jangan lupa recordnya dikirim ke grup, supaya teman-teman yang ketinggalan bisa belajar. Tugas hari ini berlaku juga untuk teman-teman yang tidak ikut Zoom ya. Jadi ya. menyimak materi hari ini dan tugasnya bisa di-stop. Oke. Dari Kak Eli ada tambahan atau Kak Beta, boleh silahkan sebelum kita close. Cukup, Kak. Kak Beta cukup, Kak Eli? Semangat praktek buat semuanya. Semangat praktek. Pasti udah mendegangkan ini. Tantangannya luar biasa hari ini. Kak Eli ada tambahan? Sudah cukup? Oke. Kalau gitu kita akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weekend semuanya. Weekend. Terima kasih semuanya. Izin keluar ya. Ya, monggo Mbak Mei, silakan. In live, makasih. Dah. Mbak Beta. Sebentar. Tunggu tamunya pulang dulu. Aku live ya. Stop ini ya recordingnya.